Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah Patuen di rumah kita masing-masing dengan cara online. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ibadah Patuen yang kami lakukan pada hari ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 64. Saudara yang kasih, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami akan membaca Alkitab, menghayatinya dan merenungkannya. Bila Tuhan boleh memberikan kuasa dan kemampuan hikmat kepada kami, untuk kami memahami akan sabda-Mu pada hari ini Tuhan. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita terdapat pada 2 Tawarikh 20 ayat 5-12. 2 Tawarikh 20 ayat 5-12 yang akan dibacakan oleh Saudara Siska. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Tawarikh 20 ayat 5-12. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru.
dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan-Mu Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, sebelum kita menggumuli firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan pujian kunyanyi Haleluya.
Saudara yang kasih, renungan kita pada hari ini saya ambil dari Pancaran Air Hidup tanggal 26 Juni dengan tema keberanian. Ya, setiap orang pasti mempunyai keberanian, entah berani untuk berpendapat, berani tampil beda, berani jujur, berani memutuskan segala sesuatu, berani bertanggung jawab, berani melawan ketidakadilan, berani menghadapi masalah dan tantangan, dan lain sebagainya. Dari kecil tentunya kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk kita boleh belajar untuk berani. Ya, untuk kita bisa memiliki keberanian itu, orang tua kita mengajarkan untuk kita bisa berani berjalan sendiri, berani bersepeda sendiri, berani untuk bersekolah sendiri, bahkan berani untuk mencari nafkah, dan berani untuk berkeluarga. Ya, menurut saya keberanian itu bukanlah bagaimana banyaknya kita mengalahkan banyaknya musuh, tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan yang ada pada diri kita sendiri. Itulah menurut saya keberanian itu. Ya, seperti pada bacaan kita pada malam hari ini. Dalam kisah akhir pemerintahan Yosafat, dia memiliki keberanian untuk menyerahkan kelangsungan pemerintahannya dalam menghadapi permasalahan kepada Tuhan. Meskipun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah, dia berani berseru kepada Tuhan, "Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan ini, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Yosafat memahami benar bagaimana Tuhan akan menolong dia di dalam kesesakan hidupnya. Yosafat mengajarkan kepada kita mengenai keberanian untuk menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Meskipun Yosafat tidak mengetahui bagaimana cara Tuhan untuk menolongnya, tetapi Yosafat percaya bahwa Tuhan selalu menolongnya. Ya, bagaimanakah dengan hidup kita di tengah pandemi COVID-19 yang begitu meresahkan dan menakutkan? Apakah kita berani untuk berseru kepada Tuhan seperti Yosafat? "Engkaulah Allah penolong kami. Engkaulah Allah yang tinggal dalam rumah ini." Saudara yang kasih, mungkin kita dihadapkan kesulitan mengenai keuangan, mengenai masa depan, jodoh, pekerjaan, sakit penyakit, keluarga, dan lain sebagainya. Ingat, kita harus berani menyerahkan semuanya kepada Tuhan seperti Yosafat, karena Tuhan tinggal di rumah ini. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Murah wajah
Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami boleh menghadapi kenyataan hidup ini. Kenyataan hidup yang semakin menakutkan dan meresahkan. Biarlah Tuhan boleh memberikan kekuatan, bahkan kuasa, kemampuan kepada kami untuk kami mampu menghadapinya. Karena kami yakin Tuhan adalah benteng kami. Tuhan tinggal di rumah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keberanian ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengalahkan ketakutan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara yang kasih, kita akan bersama-sama menghimpun persembahan dengan pujian Kidung Ria, Allah kita heran dan besar. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama untuk menghadap kehadirat Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan boleh senantiasa memimpin bangsa ini. Senantiasa memberkati bangsa ini. Biarlah dari pemerintahan, dari atas sampai ke bawah, Tuhan boleh berikan roh ketakutan. Bahkan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Menjadi bangsa yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan keadaan yang semakin runyam ini dengan adanya pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh mengatur semuanya dan rencana Tuhan tak pernah meleset dalam hidup kami. Tuhan bekerja dan berkarya atas hidup kami. Memberikan kekuatan kepada kami untuk kami mampu menghadapinya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk gereja kami GKJ Luwung. Tuhan boleh memberkati Bapak Pendeta, para majelis jemaat Tuhan yang ada. Pemuda-pemudimu dan anak-anakmu semuanya. Tuhan jadikan jemaat kami jemaat yang diberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan juga Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami. Untuk masyarakat kami yang ada di tengah-tengah kami untuk beribadah. Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera supaya kami boleh beribadah dengan tenang, dengan kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, walaupun kami beribadah dengan online dan beribadah dengan sistem kelompok-kelompok Tuhan. Bila Tuhan tetap memberkati kami. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini Tuhan. Dengan kami menghimpun persembahan. Bila Tuhan boleh memberkati, menguduskan persembahan kami. Supaya persembahan kami boleh berbau harum di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Demikian doa sembahyang kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selanjutnya mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 308, Selamat di Tangan Yesus. Kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, demikian ibadah patuan online yang bisa kita lakukan. Biarlah Tuhan boleh memberkati saya dan juga Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati.